Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Hanifah dipimpin doa. Marilah teman-temanku sebelum memulai pembelajaran, kalau saja kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sapa dulu. Baik, apa kabar? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Nanti kalau saya bilang apa? Darut Taqwa, bilangnya siap gitu kan. Darut Taqwa semangat. Yang ketiga Darut Taqwa sehat, semangat, dahsyat 3 kali ya. Terus apa kabar Darut Taqwa hari ini? Siap, semangat, dahsyat gitu. Jadi Darut Taqwanya 3 kali gitu ya. Darut Taqwa siap. Darut satu dulu, santai ya, nggak apa-apa yuk. Darut Taqwa siap. Darut Taqwa siap. Darut Taqwa sehat. Yang ketiga gitu. Sehat, semangat, dahsyat. Yang ketiga dahsyat. Oke. Darut Taqwa siap. Darut Taqwa semangat. Darut Taqwa apa kabar Darut Taqwa hari ini? Siap. Tepuk tangan. Pemanasan dulu semuanya, ikuti saya. Tangannya diri semua. Semuanya yuk. Yang kenceng, pelan-pelan. Kenceng ya, sambil lihat ini fokus. Ya, dalam hitungan ketiga nanti ikuti arahan saya. Ya kan? Terus makin cepat. Paling cepat, 1, 2, 3, tempelkan pada pipi Anda. Oh, ada ya. Fokus berarti udah siap, yuk. Semangat. Kita absen dulu. Andika Pratama, hadir? Angkat tangan, nah, angkat tangan. Nah, Ardala Muan, di sana hadir. Oke, Aufa. Oh, nggak ada izin, ya. Davana, Diandra, Hanifah, Ihsan Dwi, Jilian Nizam, Markus, Muhammad Arifin, Fatur Rahman, Isanuddin, Rama Saputra, izin ya, Nando izin, Naufal Aminuddin, Naufal Fatahila Rozak, Rafa Tristan, Tajudin, Yahya Yasi, oke, lanjut Abu Bakar Nafis, Abian, Ahmad Bintar, izin ya, Ahmad Zaki, Alif, Atsal Davi, oke, Faikul, izin ya, Falhan, Risang, Satria Putra, Vicky, Wahyu Dipta. Oke, makasih. Hari ini kita akan belajar nih mengenai perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini atau yang sering disebut dengan AI. AI itu apa, Mas? AI. Nah, angkat tangan boleh langsung jawab. Kira-kira AI itu kan singkatan Artificial Intelligence. Nah, kira-kira itu kayak gimana tuh? Angkat tangan boleh, silahkan. Yuk, siapa saja? Ayo, Fatur Rahman. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Itu gimana? Maksudnya gimana? Kecerdasan buatan itu kayak gimana? Kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari seluruh algoritma yang telah diperhitungkan. Jadi menjawab pertanyaan dari algoritma yang telah diperhitungkan. Oke. Davana apa Dav? Artificial Intelligence itu kayak gimana? Atau harapanmu itu kayak gimana? Mempermudah membuat apapun. Contohnya? Contohnya buat makalah.
itu di lingkup siswa ya, yang umumnya sampai apa tuh? Sampai yang paling dahsyat itu kira-kira apa? Menjawab semua pertanyaan yang tidak tahu. Itu bisa asisten, jadi asisten gitu, suruh ambilkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya mari kita sepakati Mas, dulu kita ngomongnya AI, kita bahasanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, dalam mata pelajaran ini ya, kita sepakat istilah AI diganti menjadi KA atau kecerdasan buatan. Jadi bahasa AI tolong diganti jadi KA ya, jadi kecerdasan buatan. Kita seperti itu. Nah, kita pengenalan dulu. Tentunya sedikit mungkin dari kalian sudah banyak yang pakai gitu kan, atau sudah mengenal secara apa ya, non formal AI itu seperti apa, atau KA. Sekarang kita rubah ke KA seperti apa. Nah, sekarang kita lebih detail lagi, kita mempelajari bahwasanya, nah KA ya kita pakai sekarang pakai istilah KA. Pertama kali dikenalkan ini pada Lokakarya Dartmouth College tahun 1955 oleh John McCarthy dan koleganya. Mereka mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Sejak saat itu, ya, konsep dan penerapannya mengalami evolusi signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi komputasi dan teori kognitif. Nah, jadi pada tahun 2021 ya, dalam KA ya, modern approach mengklasifikasikan KA ke dalam 4 pendekatan utama, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia ya, berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional, dan bertindak secara rasional. Definisi ini menggarisbawahi dimensi kognitif dan aksiologis KA, yang tidak hanya meniru pemikiran manusia, tetapi juga mengutamakan efisiensi pengambilan keputusan berdasarkan data yang di KA itu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama itu adalah reactive machine ya. Sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik, jadi satu tugas saja. Nah, KA ini tidak memiliki kemampuan untuk membaca kembali hasil keputusan yang dilakukan. Jadi setelah satu perintah itu selesai, gitu kan? Jadi cuma satu jenis saja dan satu kali perintah, ya kan? Sehingga hanya bekerja dengan data yang ada saat digunakan. Nah, contohnya itu adalah IDM Deep Blue ini tahun 90-an. Di sini itu contoh reaktif ya, reaktif AI itu adalah IDM Deep Blue yang mana ya nanti ya, ini IDM Deep Blue itu pada tahun 90-an itu dilatih untuk mengenali langkah-langkah bermain catur. Pada saat itu yang sedang yang sedang trending Grandmasternya adalah Grandmaster Garry Kasparov. Nah, kalau sekarang itu Magnus Carlsen ya. Ada yang ngikuti catur nggak? Itu dari dari Norwegia. Sekarang itu ibaratnya ya, kalau di bola Messi-nya lah ya. Messi, Ballon d'Or terbanyak kan gitu. Nah, pada waktu itu itu Garry Kasparov, yang mana IBM Deep Blue itu dilatih untuk bagaimana mengenali langkah-langkah untuk bermain catur, dan pada waktu itu Grandmaster Garry Kasparov kalah dengan KA atau AI buatan IBM. Tapi cuma satu perintah itu tok. Jadi mengenali langkah catur dan hanya sekali jalan. Setelah mengalahkan, tadi langkahnya gimana dia tidak bisa mengingat. Ya, kayak gitu. Nah, itu digunakan juga sekarang itu ya pada sistem rekomendasi yang umumnya dimiliki layanan streaming ya seperti Netflix, YouTube, dan Spotify.
Jadi memberikan kumpulan data riwayat yang kalian sering cari. Jadi kalau misalkan nonton YouTube itu kan, nontonnya bola pasti direkomendasikan bola. Kalau YouTube-nya tentang gaming juga akan direkomendasikan seperti itu. Termasuk Spotify sukanya musik yang seperti apa gitu kan. Misalkan yang melo gitu kan juga akan direkomendasikan musik yang melo gitu kan. Yang melo itu yang sedih gitu kan, gitu loh. Ya, jadi kayak gitu pengaplikasiannya. Lalu selanjutnya di sini ada limited memory, ya tidak seperti reaktif tadi, tapi KA atau AI ya, KA dan AI itu sama nanti diingat-ingat. Dalam kategori ini dapat mengingat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelumnya atau gampangnya history ya. Ada historinya, jadi kemarin tuh kita pernah ngapain, yaitu bahasa apa itu bisa, serta mampu memonitor objek atau situasi tertentu. Limited memory AI, ya kalau dari artinya limited itu berarti kan terbatas, tetapi sudah punya memori atau ingatan. Dapat menggunakan data masa lampau dan masa sekarang untuk membantu dalam menentukan keluarannya atau outputnya. Namun, KA pada kategori ini tetap tidak bisa menyimpan data dalam waktu yang lama dan menggunakan data-data yang masuk untuk melatih dirinya sendiri. Nah, ini kuncinya. Menggunakan data-data yang masuk untuk melatih dirinya sendiri demi meningkatkan performa. Maka dari itu, semakin sering dilatih, itu memang lebih akurat dan memang harus dilatih. Nanti AI, ya, KA, misalkan di dalam limited memory itu contohnya ada ChatGPT, Gemini, Meta, seperti itu ya. Apabila misalkan punyanya Davana sama punyanya Hanifa itu pasti kalau misalkan yang satu itu, misalkan Hanifa itu melatih dengan lebih rajin daripada punyanya Davana, itu hasilnya akan berbeda. Walaupun pertanyaannya sama, lebih-lebih kalau spesifik, lebih-lebih kalau sangat menjurus ke ilmu, apalagi perihal coding ya, detail gitu. Nah, kalian nanti bisa mengimplementasikan pada yang detail, monggo kalau pelajaran pondok justru boleh, tetapi mengetiknya pakai tulisan AA Indonesia dulu aja ya, gitu. Kalau langsung pakai ngetik Arab, khawatirnya nanti kesulitan akunya, saya ya. Jadi ya, untuk mengetahui. Nah, terus theory of mind AI, ini yang terakhir, ini adalah memahami dan pemikiran sama emosi, Mas. Jadi emosi, lagi sedih, lagi gak mood gitu. Ini ya, mengapa kok diganti? Ini kita copy. Pena Mas, di sini sudah ada itunya apa namanya? Tombolnya. Nah, ini kita klik di sini aja. Nah, klik copy. Jadi kalian nggak usah nge-drag ini ya. Nggak usah kayak gitu. Lalu dimasukkan ke sini. Nah, oke, seperti itu. Ya, jadi sampai 15, minimal 15. Ya, 15 silahkan dibikin itu. Saya tunggu, nanti di save. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Ya. Yuk, silahkan dikerjakan. Ye. Nggak bisa. Word-nya nggak bisa. Kalau nggak bisa pakai Google Doc coba. Bisa nggak, Doc? Kalian bisa masuk Google Doc tanpa akun nggak, Mas? Ini. Nah, ini bisa juga kan tabel.
Atau kalau enggak ya udah gini aja, ini promnya. Kalau di doc ya, kalau pakai doc promnya seperti ini. Prom itu yang kalian ketik ya. Nah, mengapa kok diganti kayak gini? Kalau bisa pakai doc, jadi yang jelas ini harus ada nanti. Nah, nih diginikan mengapa kok diganti? Ini kalian tulis aja gini, prom, PORMPT, prom, titik 2 seperti ini. Terus di bawahnya ini Mas, sorry. Nah, ini. Nah, di sini nanti jawaban ChatGPT. Pulau. Oh, pulau tak berpenghuni. Latih terus. Hanifah, perihal mengapa bernama? Oh, pertama apa tuh? Siapa sip. Terus lanjut dilatih yang detail Mas, sampai pengetahuan detail. Andika apa Mas? Oh itu. Kapan runtuhnya kerajaan Abbasiyah? Yang pertama apa Mas? Prom pertama apa tuh? Prom kamu yang pertama ini masuk ini aja dari ini Mas. Nah, naik scroll pertama ini Mas. Pertanyaan pertama atau prom pertama, sejarah Mesir kuno. Nah, dari situ terus lanjut ya. Copy. Davana, tentang prom pertama, siapa pendiri Kabupaten Madiun? Yes. Materi kepondokan sangat dianjurkan. Apa Dipta? Pertama? Prom pertama kamu. Apakah ada yang dapat melewati langit pertama? Oh iya. Sip, ayat-ayatnya juga. Oh, ini tentang freelance ya, Mas. Prom pertama kamu apa tadi? Prom pertama. Apa saja freelance yang sedang booming? Oke. Apa prom pertama kamu, Mas? Siapa Tan Malaka itu? Iya, oke. Terus. Apa prom pertamamu? Apa itu? Wah, apa itu toharoh dalam fikih Islam? Ya, habis itu muncul, lalu apa perbedaan antara hadas dan najis? Sip. Nah, kayak gini yang saya maksud. Boleh jenis-jenis air dalam fikih toharoh yang lebih spesifik lagi, monggo. Perihal kirane sing bahasa hadis, Mas. Ahli hadis. Diandra, prom pertamamu apa, Din? Kenceng, apakah yang kamu? Oh ya. Ya, 10 prom minimal. 10 aja ya. 10 ya, boleh. 10 aja, 10. Mas? Namamu siapa? Aku lupa. Novel. Oh iya, no. Oke, prom pertamanya lihat. Apa itu ilmu fikih? Oke, dijelaskan. Lalu prom kedua, kamu dapat sumber dari mana? Oke, sip. Coba beritahu saya mazhab tokoh. Nah. Oh gitu. Ya wis, terserah monggo. Ini berarti urutannya bisa kamu ubah. Itu kosong nggak apa-apa. Jangan dihapus, itu bagus. Tapi diubah aja misalkan. Kenapa ini nggak dicari prom ini? Udah. Saya ganti lagi. Oh ya wes. Kalau memang pengen menambahkan di bawahnya aja. Maksudnya berkaitan, jangan polanya naik turun gitu. Terus kamu oke, dapat itu sih naik. Yang ketiga apa? Coba beritahu saya hal-hal dasar dalam ilmu fikih. Oke, sip. Yuk, ketikkan. Supaya Mas, benar. Tolong berikan contoh dalam poster. Ya oke.
So, kalau tidak puas Mas, tidak puas sama hasil posternya boleh dipaksa. Maksudku nggak kayak gini gitu, pengen kayak gini gitu, coba paksa. Tapi iterasinya itu akan naik, jadi iterasi ke banyak gitu kan. Iterasinya akan naik. Pak Rahman, hari ini pertama kali kita mengimplementasikan prompt, ya kan, dasar-dasar AI, kita pengenalan, lalu kita mengimplementasikannya dalam dua bentuk. Yang pertama teks dan yang kedua foto. Gimana kesan kamu atau refleksi kamu gimana? Boleh diceritakan? Kesan saya pertama, saya ini menjadi pelajaran baru bagi saya karena biasanya ketika menggunakan AI atau KA, saya biasanya memasukkan prompt yang sederhana saja. Jadi kalau sampai belajar dengan yang lebih mendetail di kelas ini, itu benar-benar tambahan dan pelajaran yang baru bagi saya. Untuk yang kedua, pakai Copilot gambar, itu bagaimana menurut kamu? Ya, menurut saya hasilnya itu terlalu warna yang dikeluarkan tuh ya monoton istilahnya. Jadi cuma bisa mengeluarkan maksimal 2-3 warna. 2-3 warna. Ya. Kamu tadi prompt pertama di ChatGPT apa? Apa itu ilmu fikih? Apa itu ilmu fikih? Oke. Lanjut prompt kedua, masih ingat nggak kira-kira? Sumber ilmu Sumbernya, sampai prompt berapa tadi kira-kira? Udah nyoba sampai berapa kali dimasukkan? fikih? 4. Sampai keempat itu ada hal baru nggak? Ada Apa? kayak penjelasan madhab itu kan? Penjelasan madhab. Iya. Oke, seingat kamu apa tuh? Berarti kan ada hal yang baru yang awalnya kamu tuh pengen, mungkin kamu kan iseng ya, apa itu fikih gitu Iya, kan. Dok. Habis itu diulangi lagi promptnya sampai menemukan hal baru, Iya. gitu ya. Itu apa hal barunya apa tuh? Yang ternyata bisa ada kayak gini ya gitu. Iya, itu Apa tuh? macam-macam kayak madhab Syafi'i misalnya, terus itu asalnya dari mana, Asalnya terus banyak dipakai itu di negara mana saja itu. mazhab-mazhab itu Iya. banyak dipakai di negara mana gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, hadap sini sih. Fadil. Tadi prompt pertama kamu di ChatGPT apa? Freelance yang lagi booming. Freelance yang lagi booming. Oke. Terus berapa prompt tadi? Baru 7 adalah. Baru 7 ya? Iya. Oke. Yang kedua apa tuh? Prompt kedua. Yang kedua itu kalau nggak salah freelance yang cocok untuk anak remaja. Oke, itu soal untuk remaja. Yang ketiga? Yang ketiga itu saya sudah menemukan freelance yang cocok, itu desain grafis. Setelah Oke. itu apa langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjadi desain grafis. Oh gitu, berarti kamu menemukan yang spesifik itu di prompt kedua ya. Iya. Baru prompt ketiga, temanya bukan lagi freelance yang booming, tetapi sudah langsung masuk ke desain grafis itu lagi atas saran dari prompt kedua. Ya. Oke, lanjut. Kira-kira ada hal yang baru, ada yang kaget, kamu ngerasa kaget, wah kok bisa ya ChatGPT ngasih jawaban seperti itu ada nggak? Ada tapi nggak sesuai dengan harapan saya. Oh itu, apa itu? Itu ke prompt keberapa kira-kira? Prompt keduanya. Keduanya? Ya. Kedua? Ya. Apa gimana tuh? Itu kan yang saya harapkan itu seperti gimana ya?
kalau misalnya kita mau jadi freelance yang awalan, seharusnya nggak langsung ke desain grafis, langsung di yang kayak Photoshop apa, tapi itu langsung disarankan untuk Photoshop. Nah, harapan kamu apa tuh pada Harapan waktu saya keluarnya? ya kayak diberikan arahan langkah-langkah di Canva bagaimana gitu. Oh, langkah-langkah di Iya. Canva. Oh, harapannya seperti itu. Ya. Kalau langsung desain grafis, berarti menurut kamu gimana? Nggak cocoknya? Untuk yang sudah mengenalkan itu, kalau yang sudah mengenal software-softwarenya itu kan enak, tapi kalau yang belum mengenal sama sekali itu yang lebih susah. Oh, gitu. Berarti harusnya software apa dulu gitu. Ya, Nah, tapi kan kalau pertanyaannya adalah jobnya, berarti nggak masalah dong langsung bilang itu. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Oke, prompt terakhir yang kamu ingat apa tadi? prompt terakhir kalau nggak salah desain grafis yang buat namanya ide pembuatan desain grafis dan kenapa kok bisa mentok idenya di mana fase ketika kita mentok idenya. Oh, gitu ya. Gitu. Cukup membantu. Lumayan. Lalu untuk Copilot tadi bikin apa, Mas? Saya bikin poster Hari Santri. Poster Hari Santri. Iya. Lalu hasilnya bagaimana menurutmu? Bagus atau kurang? Untuk yang zero shoot-nya Untuk zero shoot kurang lah. kurang. Ya, Karena munculnya apa? Kamu nambahkan apa di view shoot-nya? di Apa? view shoot-nya itu kan saya menambahkan salah satu tokoh Hari Santri. Siapa itu? Namanya niku tokoh NU niku. Lupa lah kalau namanya. Ya. Mm. Oke, kamu proses mencarinya tokoh itu gimana? Terus mencari tokoh itu langsung di Google. Mm-mm. Saya searchingnya itu salah satu tokoh Hari Santri. Salah satu tokoh Hari Santri. Nggih. Salah satu tokoh Hari Santri ngono ya. Nggih. Oke, terus kamu menemukan itu tokoh dari NU. NU. Terus gambar itu kamu Saya download, habis itu saya geser ke Copilot-nya. Ternyata Ya, kok malah yang dapet. munculnya tuh tidak sesuai dengan harapan saya. tidak sesuai dengan harapan. Harusnya pengen kamu gimana? Pengen saya tuh gambar seseorang yang berada di poster pertama itu diganti dengan ke salah satu tokoh tersebut. Oke, terus yang muncul Yang muncul ternyata karakter pertama yang di Zero Shoot itu masih ada, dan malah ditambahkan salah satu tokoh yang saya tambahkan ke view shoot tersebut. Oke, boleh terus nanti dilatih Copilotnya sampai sesuai keinginanmu. Katakanlah ditambahkan prompt, hapus karakter yang pertama tadi atau gimana itu, dicoba terus gitu. Terima kasih. Ya. Ya. Ya begitulah. Terima kasih untuk teman-teman yang melakukan refleksi ke depan, yang memberikan kesannya, refleksi bagaimana kesan pertama melatih AI-nya atau KA-nya. Ada beragam tanggapan, ada yang belum puas, ada yang sudah puas, ada yang mendapatkan informasi baru. Nah, harapannya kalian terus melatih KA-nya, ya kan? Diharapkan melatih KA-nya terus gitu sampai hal-hal detail. Karena nanti kita akan ada di tahap melatih prompt itu untuk mencari algoritma tertentu itu, karena nggak dilatih kan ketepatannya akan berbeda. Terima kasih pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.